Halo guys, selamat datang kembali pada video pembelajaran kita kali ini. Dan pada kesempatan ini dalam hal pariwisata dan budaya kita akan membahas tentang yang namanya analisis daerah dan analisis pasar wisata. Nah, dalam melakukan analisis daerah dan analisis pasar wisata ini apa saja yang harus kita lakukan? Nah, itu yang akan kita bahas. Oke, kita lanjut. Yang pertama itu adalah landasan filosofis pengembangan pariwisata Indonesia. Jadi ini adalah sebagai modal yang harus kita punya dalam mengembangkan suatu wilayah. Yang pertama itu ada namanya sumber daya alam. Kemudian yang kedua itu ada manusianya. Jadi ada sumber daya alam, ada manusia, kemudian ada geografisnya. Nah, apa saja yang termasuk dalam sumber daya alam, manusia, dan geografis? Apa aja yang harus kita ketahui untuk menganalisa daerah itu apakah berpotensi atau tidak untuk dikembangkan? Yang pertama adalah sumber daya alam. Sumber daya alam itu meliputi apa saja? Jadi ada keindahan alamnya, keunikan alamnya, kealamian alamnya. Jadi ada alam yang sudah tidak alami atau sudah tercemari ya, seperti itu, sehingga nilainya akan berubah. Kemudian kebersihan alamnya dan juga keamanan alamnya ya. Jadi semua faktor-faktor itu merupakan faktor dari sumber daya alam itu. Apakah sumber daya alam itu pantas untuk dikembangkan, memiliki nilai jual yang bagus, ataukah nilai jualnya kurang, sehingga itu bisa menjadi pertimbangan ketika membuat suatu usaha di suatu tempat. Kemudian dari sisi manusia, apa yang harus kita lihat pada sisi manusia? Jadi ada budaya orang di lingkungan tersebut. Jadi bagaimana budaya orang-orang yang ada di lingkungan tersebut itu akan berpengaruh terhadap cocok tidaknya kita membangun sebuah usaha di sana. Kemudian tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan ini juga sangat berpengaruh. Apakah pendidikan orang-orang yang ada di desa atau di wilayah itu di bawah, ataukah di wilayah itu pendidikannya sudah bagus? Artinya beberapa sudah masuk perguruan tinggi atau rata-rata SMA. Sehingga apabila dari sisi pendidikan itu bagus, maka masyarakat itu akan memberikan support yang lebih besar lagi terhadap pengembangan daerah itu. Terutama dari sisi kemampuan bahasa, kemudian kemampuan manajemen. Jadi akan saling menguntungkan nih, daripada di tempat di mana masyarakatnya tuh berpendidikan sangat kurang. Maka dari sisi bahasa akan keramah tamahan akan kurang ya. Kemudian adat istiadat. Jadi adat istiadat ini juga berpengaruh. Kadang ada adat yang memperbolehkan orang asing untuk datang, ataukah ada adat yang ketat, tidak boleh ada yang masuk ke area itu. Nah, itu juga akan menjadi satu pertimbangan. Apakah manusia yang ada di daerah tersebut mendukung pengembangan pariwisata tersebut. Kemudian ada agama. Nah, agama ini juga berpengaruh, karena agama mungkin di Indonesia ada 6 agama, tetapi agama yang sama di satu tempat dengan agama yang sama di tempat lain itu kemungkinan ada satu perbedaan, sedikit perbedaan. Misalnya dalam hal memberikan welcome terhadap pengembangan suatu daerah. Karena apa? Karena agama itu pasti akan dipengaruhi oleh budaya juga, budaya dari orang tersebut. Kemudian keanekaragaman penduduk. Apakah penduduknya di sana beraneka ragam, ataukah satu suku, satu agama gitu misalnya. Sehingga itu menjadi faktor arah pengembangan dari daerah tersebut. Dan kita harus mempelajari budaya mereka seperti apa, kebiasaan mereka seperti apa, apakah itu bisa di-matchingkan dengan plan daripada pengembangan daerah yang kita mau.
atau pengembangan atau pembuat satu perusahaan di bidang pariwisata. Nah, selanjutnya dari sisi geografis atau letak wilayah, apa aja yang kita perlu tahu dalam hal geografis. Nah, contohnya adalah apakah infrastruktur di sana itu tersedia. Yang termasuk infrastruktur itu apa? Infrastruktur itu apakah ada fasilitas jalan, ya, jalan raya, jalan penghubung, kemudian apakah ada listrik ke sana, apakah ada jaringan internet di sana. Karena kalau misalnya Anda buat usaha atau mengembangkan daerah sedangkan tidak ada jalan atau jalannya tidak mendukung, atau ada jalan listrik tidak masuk ke sana, maka akan sulit. Listrik ada di sana, jaringan internet sama sekali nggak ada, maka itu akan perlu investasi yang sangat besar untuk menyewa provider untuk bisa memberikan fasilitas internet ke sana. Nah, itu akan menjadi pertimbangan yang sangat penting. Kemudian apakah ada fasilitas penunjang? Fasilitas penunjang itu artinya apakah di sekitaran daerah sana sudah ada seperti kalau Anda buat wahana hiburan gitu misalnya, apakah fasilitas penunjang seperti restoran sudah ada mungkin di samping-sampingnya atau sekitaran sana. Kalau misalnya Anda belum bisa membuat restoran, jadi ini bisa menjadi peluang, bisa menjadi pendukung, ya. Peluang kalau misalnya Anda bisa membuat semua fasilitas itu dalam satu area itu bagus. Tetapi kalau tidak, maka Anda perlu adanya fasilitas tambahan. Kalau misalnya Anda membuat akomodasi di sana, apakah ada fasilitas seperti dokter yang dekat-dekat sana? Nah, itu perlu dipertimbangkan. Apakah ada tempat belanja di dekat sana? Ya, yang paling simpel, apakah ada Indomaret, Alfamart di sana? Sehingga kalau tamu-tamu mau berbelanja, mereka bisa berbelanja di sana. Nah, itu adalah faktor fasilitas penunjang. Selanjutnya, apakah dekat dengan daerah pariwisata lain? Nah, ini juga berpengaruh, ya. Kalau misalnya dekat dengan daerah pariwisata lain, kemungkinan tamu-tamu atau para pengunjung, para wisatawan itu sudah dekat dengan area yang mau kita bangun atau dekat dengan area di mana kita mau membangun usaha pariwisata. Sedangkan kalau misalnya tempat kita jauh dari daerah pariwisata lain, maka kita perlu ekstra keras benar-benar bagaimana bisa membawa tamu dari luar itu untuk masuk ke daerah yang Anda Anda bangun itu, ya. Jadi itu yang harus dilihat, ya. Selanjutnya, setelah melakukan analisa daerah, selanjutnya Anda melakukan analisa pasar. Analisa pasar itu terdiri dari apa saja? Ya, jadi analisa pasar itu ada analisis potensi wisatawan. Jadi potensi wisatawan, ya, wisatawannya yang dilihat di sini. Kemudian ada analisis kompetitor atau pesaing. Kemudian ada analisis harga. Nah, analisis potensi wisatawan itu bagaimana caranya menganalisis? Jadi, analisis potensi wisatawan itu adalah berkaitan dengan berapa banyak wisatawan yang berpotensi mengunjungi daerah tersebut, ya. Jadi, kalau misalnya ada daerah dekat-dekat sana yang sudah dikembangkan, jadi Anda bisa mensurvei daerah-daerah tersebut. Kira-kira berapa kunjungan wisatawan yang mengarah ke daerah tersebut? Anggaplah di Tabanan di area Batur misalnya. Anda mau mengembangkan Beratan misalnya. Anda mau mengembangkan satu usaha di daerah sana. Jadi Anda harus mengecek berapa banyak wisatawan yang datang ke Bedugul, berapa banyak wisatawan yang datang ke area tersebut, baik itu ya Bedugul ataukah
Bloom Garden mungkin, ataukah daerah sekitaran sana yang lainnya. Nah, dari sana Anda bisa melihat, oh ternyata marketnya lumayan banyak, demand-nya lumayan banyak ya. Kemudian kalau misalnya agak jauh, maka Anda perlu suatu usaha yang lebih ekstra untuk bisa membawa pasar itu datang ke sana. Jadi itu sangat penting. Kita harus tahu dulu kira-kira prospeknya seberapa besar orang yang datang ke sana. Kemudian apa saja kewarganegaraan wisatawan yang berkunjung. Jadi sebelum kita menentukan mau buat apa di sana, kita perlu lihat dulu tempat itu kira-kira disenengin sama orang-orang seperti apa ya, atau siapa-siapa aja. Apakah tamu domestik, apakah tamu Eropa, ataukah tamu Cina atau yang lainnya. Nah, dari sana kita bisa menentukan kira-kira mau dibuat apa daerah tersebut. Ya, makanya sangat perlu mengetahui kewarganegaraan yang banyak ke sana. Misalnya daerah Ubud gitu misalnya. Jadi apa sih tipikal orang-orang yang datang ke Ubud? Oh, ternyata kebanyakan yang datang ke Ubud itu adalah orang-orang Eropa. Nah, tipikalnya apa orang Eropa? Mereka tuh suka sesuatu yang natural, kemudian banyak yang suka yoga, wellness seperti itu. Maka tempat-tempat itulah yang berkembang di sana. Ya. Kemudian kalau daerah pantai, daerah Kuta, siapa-siapa aja sih yang suka ke sana? Oh, yang suka ternyata tamu-tamu Australia. Nah, banyaklah, ada klub-klub, kemudian ada resto-resto di mana mereka tuh menjual banyak minuman alkohol. Karena apa? Tipikalnya orang Australia suka minum alkohol. Nah, seperti itu ya. Kemudian apa saja aktivitas yang diminati oleh pengunjung di area tersebut. Jadi kita juga perlu lihat pengunjung-pengunjung yang ada di sana itu mereka kebanyakan suka apa ya. Nah, dari sana kita bisa menentukan apa yang mau kita buat gitu ya. Dengan kita tahu apa yang disukai, akan lebih memudahkan kita mencari marketnya, kemudian membuat apa yang wisatawan kira-kira suka. Nah, itu dari sisi analisis potensi wisatawan. Jadi kita sudah tahu nih seberapa banyak kira-kira orang yang bisa datang ke sana. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis kompetitor. Ini juga sangat penting ya. Jadi bagaimana kita bisa menunjukkan produk kita, bagaimana kita bisa berdiri di atas daripada pesaing-pesaing kita. Nah, yang pertama apa yang harus kita lakukan yaitu kita harus mengetahui siapa saja yang menjadi pesaing di daerah tersebut. Ya, jadi kita harus analisa dulu, cek satu-satu siapa sih pesaing kita, si A, si B, si C, si D dan yang lainnya. Setelah itu berapa besar market share yang berpotensi untuk didapatkan. Nah, jadi dari semua wisatawan yang tadi prospektif wisatawan yang datang ke sana, kemudian kita mengetahui pesaing-pesaing kita siapa saja. Kita lihat dari sisi kunjungan ke pesaing kita berapa. Nah, dari sana kita bisa menganalisa market share, artinya dari satu kue itu berapa bagian kita bisa dapatkan. Nah, itu sangat penting, kita harus analisa dulu sebelum membangun usaha. Kemudian apa keunikan-keunikan yang dimiliki oleh pesaing kita? Kita juga perlu tahu pesaing kita dia punya ciri khas seperti apa yang dilakukan di sana. Kemudian apa kelemahan pesaing kita? Ya, kita harus cek satu-satu setiap pesaing kita tuh harus dicek lagi. Mereka tuh kelemahannya apa? Mereka tidak punya apa? Sehingga itu jadi satu opportunity buat kita untuk menjadi atau memenuhi kelemahan-kelemahan itu yang nggak ada di kompetitor kita, tapi ada di kita. Kemudian bagaimana cara membuat kita lebih baik dari pesaing. Nah, itulah. Jadi setelah kita lihat pesaing kita seperti apa, jadi kita ambil opportunity-nya sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang mau kita buat sehingga lebih menarik, lebih diminati oleh
orang dan apa yang mau kita tonjolkan. Jadi ciri khas kita tuh kayaknya seperti apa ya. Jadi itu harus kita benar-benar tonjolkan. Nah, analisis ini jadi para pelaku usaha di dunia pariwisata mereka biasanya menggunakan analisis SWOT untuk menganalisa ini. SWOT itu harus cari tahu strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunities-nya apa, kemudian threat atau ancamannya apa. Nah, dengan mengetahui itu maka kita bisa mendapatkan satu gambaran apa yang harus kita buat sebagai produk unggulan. Kemudian bagaimana dengan harga? Kalau dalam analisis harga, kita perlu mengetahui berapa rata-rata harga yang berlaku di daerah tersebut. Jadi kembali lagi ke semua kompetitor harus dicek harganya mereka itu seperti apa. Kemudian harus bisa melakukan analisis operational cost. Jadi sebelum menentukan harga, kita harus tahu cost-nya itu berapa. Anggaplah kita membuat satu taman hiburan. Nah, jadi kita harus lihat dulu fixed cost-nya berapa, variable cost-nya itu berapa. Fixed cost itu yang ada di sana misalnya gaji atau payroll daripada karyawannya di sana berapa sebulan, kemudian listrik berapa. Listrik itu ada yang fix, ada yang variable ya. Kemudian yang tetap-tetap lainnya misalnya sewa barang ataupun apa. Kemudian yang variabel itu yang sifatnya mengikuti kunjungan. Misalnya di sana ada tempat makan ya. Jadi biaya untuk pembuatan makanan itu termasuk variable cost. Jadi semakin banyak orang datang, maka cost-nya akan semakin tinggi. Jadi bisa dicek kira-kira kalau untuk makanan per satu porsi itu berapa cost-nya dari resipi yang sudah dibuat. Ya. Jadi itu untuk melakukan analisis operational cost. Nah, setelah itu mampu menentukan struktur harga. Jadi setelah melakukan analisis operational cost, baru menentukan harga. Harga itu dari yang terendah, struktur harga terendah berapa, kemudian kalau lebih tinggi lagi berapa. Ya, jadi itu yang harus dilakukan. Oke. Jadi itu saja untuk melakukan analisis daerah dan analisis pasar. Kemudian next week, minggu selanjutnya, sesi selanjutnya kita akan lanjutkan lagi membahas tentang bagaimana cara memasarkan. Karena at the end of your semester, jadi di akhir semester nanti akan ada tugas di mana Anda harus melakukan real analisis terhadap satu usaha pariwisata. Jadi stepnya itu adalah dari sini, analisis daerah, analisis pasar, kemudian cara marketing dan yang lain-lainnya. Oke, demikian untuk hari ini. So thank you very much for your attention. Bye bye.